smart pen, panci pintar serba bisa, atau yang lebih dikenal dengan nama panci ajaib elektronik, atau mungkin ibu sudah pernah dengar. Kalau di EDD yang sebelah sana sudah hampir semuanya, Bu. Ini adalah panci ajaib elektronik atau smart pen, yang mana ini adalah merupakan inovasi teknologi yang diproduksi di PT Nation, Bu. Cuman tidak ada di pasaran, ini karena melalui satu praktek langsung. Nah, ini smart pen ini adalah merupakan hasil riset selama bertahun-tahun yang menggabungkan hampir semua jenis alat masak kita, Bu. Mulai kompor, panci, rice cooker, magicom, presto, steaming, bahkan sampai bisa menjadi kayak mesin es krim, karena bisa dipakai untuk bikin es goyang tanpa listrik, Bu. Jadi ini bisa dipakai untuk membuat nasi goreng yang dari beras dimasukkan, tutup, tinggal mandi jadi nasi goreng. Nanti kira Bu, kemudian bikin sate, nggak usah pakai arang, nggak usah pakai api, ngerebus telur hanya dengan tisu, kemudian mengemukan daging tanpa presto, sampai bisa membuat es hanya digoyang-goyang begini aja sudah jadi es krim yang kayak di Indomaret Alfamart. Nah, kita agar lebih enak, kita praktek sarung ya, Bu. Nggih, siap. Ini saya ya, Pak. Siap. Tadi praktek apa, Bu? Sop ayam gelombang cinta. Sop ayam gelombang cinta, jos. Bu, ini kalau kita praktek Sewu, kita akan gongso bumbu. Bikin sop ayam gelombang cinta itu bumbunya kita gongso dulu. Nah, kalau kita gongso bumbu, biasanya kalau di Wajan kan kita pakai minyak. Ini karena merupakan panci kesehatan, di sini bisa pakai minyak, bisa tanpa minyak. Kalau misalnya kita ngurangi kolesterol, berarti kita tanpa minyak. Yeah. Nah, sekarang kita mau gongso bumbu pakai minyak atau tanpa minyak mau, Bu? Tanpa minyak, Ibu? Iya, tanpa minyak. Nek enten kita praktek sarung, Bu, radianu menika kula dipun bantu saged praktek sarung monggo. Bu, nek Ibu anu kuwatir kipas pasti kula jebaken mriki nggih. Nggih, monggo saged. Nggih, nyuwun sewu. Ini yang pertama kita akan gongso bumbu, Bu. Kalau gongso biasanya kalau di Wajan kita pakai minyak. Ini bisa tanpa minyak karena mengurangi kolesterol. Nah, sekarang kita akan gongso tanpa minyak. Yang pertama itu kita panaskan sebentar, Bu. Ini tombol ke bawah stick, ini kurang lebih hanya 3 menit. Kalau sudah naik ke atas ini berarti suhunya sudah di atas 100 derajat, Pak. Nah, itu sudah naik tadi. Sekarang tinggal kita gongso bumbunya. Bumbu sop gelombang cinta harus menikah, Bu. Ini sewu. Nah, ini ada cabai, ada bawang merah, ada bawang putih, ada bawang pre. Sakitipun Bu menika monggo. Ini sewu. Nggih. Praktek aja nanti bisa praktek di rumah kok, Bu. Enggak apa-apa. Nah, ini dalam kondisi kosong, nggih. Ini kosong, Bu. Kita langsung masukkan aja. Nggih. Nggih, langsung masukkan. Gayanya gaya putri Solo, Bu, kalem tapi mateng. Ya. Kemudian kita tambahkan ini sewu, dikasih kecap. Bu, tarik kecap saja, Bu. Menika. Nggih, secukupnya, Bu. Nggih. Nah. Nggih. Nggih, sampun. Nggih. Kemudian ini ada Maggi, Bu, penyedap rasa ya, Bu. Ini kita kasih Maggi, ceras Bu. Nggak usah diaduk-aduk, nggak apa-apa kok, Bu. Diratakan aja. Ya, ceras. Ya, ampun, diratakan aja. Nonton mawon, ampun. Lajeng kita tutup, Bu. Gongsonya nggak usah diaduk-aduk, ditutup ini aja, Bu. Nah, kemudian taruh mriki, Bu, ampun. Kemudian ini tombolnya di tombol ke bawah, Bu. Ini kan tombol ke bawah. Nah, iya ngoten. Itu gongsonya namun begitu, itu kurang lebih hanya 2 atau 3 menit saja. Jadi kalau Ibu gongso bumbu, kados menika tutup gitu aja, tinggal sebentar. Nah, karena ini bikin sop gelombang cinta, maka ada bahan yang mau kita sop, ada ayam, ada buncis, ada wortel, ada kentang misalnya, Bu. Itu kita potong-potong jadi satu, kemudian kita cuci, setelah 2 atau 3 menit kita masukkan. Paham ya, Pak? Nggih. Nah, kita tunggu 2 menit ya, Bu. Kami jelaskan menika nggih. Paham baru iki kan? Tutorial. Niki mau namine apa, Bu? Smart pen, panci pintar serba bisa. Nah, smart pen ini keunggulannya, Bu, yang pertama,
itu adalah dari mesinnya. Mesinnya ini nanti kita kasih kertas Bu, masaknya ini bawahnya kasih kertas. Nanti kenapa kasih kertas? Supaya ini tetap bersih. Walaupun beberapa tahun itu masih kelihatan nanti masih bisa dipersani, masih kinclong, masih bersih Bu. Nah ini karena di dalam ini yang pertama ini yang kayak piring terbang ini Bu, namanya temperatur desilement, ya, yang kita sempurnakan sehingga bisa berfungsi menjadi kompor. Masih menggunakan kompor LPG Bu. Kalau kita pakai LPG itu biasanya kan satu tabung ini kok rata-rata berapa hari Bu? 2 minggu. Pinter? 1 bulan berarti jarang masak. Titip niku wae, Pak. Ini Titip Bu Broto, Bu sekarang kan Sumi. banyak kesibukan, kadang-kadang kita jarang masak. Tapi bagi ibu-ibu yang biasa masak itu biasanya rata-rata 1 minggu. Nah kalau 1 minggu berarti 1 bulan itu 4 tabung. Kalau ibu di rumah biasanya menggunakan magicom, Masih itu habis masak kan kita colokkan terus Bu, supaya nasinya tetap hangat. Sampai berapa lama biasanya? 12 jam kayaknya. 8 jam. Pinter Pak? 8 jam. 8 jam atau sampai sore ya Pak. Nah kalau di sini nanti tidak seperti itu Bu, teknologinya kita berubah karena kita berangkat dari penelitian di mana nasi itu Bu, kalau kita colokkan terus di magicom kita itu, ini nanti akan mengakibatkan peningkatan kadar karbohidrat dalam nasi ini. Kalau kita konsumsi meningkatkan kadar gula dalam tubuh, sehingga ujung-ujungnya kita lebih mudah terserang penyakit diabetes. Sekarang banyak orang kena diabetes Bu. Yang saya ya Pak. Nah ini yang pertama, sebagai kompor Bu di sini itu nanti bukan hanya milik kita aja yang bisa dipakai untuk masak. Kalau kita punya magicom biasanya kan setelannya ini aja yang kita pakai. Karena ini sebagai kompor, maka semua jenis alat masak kita yang penting bisa masuk sini itu bisa dipakai untuk masak Bu. Jadi bahkan rantang sekalipun itu yang penting bisa masuk sini, bisa dipakai untuk masak. Dalam kertas. Oh kertasnya iya, ini bisa diganti dengan kertas sembarang Bu. Yang penting bukan kertas minyak, karena ada plastiknya. Jadi kayak HPS atau kertas buku nggak ada masalah. Yang penting ini tujuannya adalah agar tidak kotor, Tidak terbakar ya. tidak terbakar. Ini ada sudah hampir 1 bulan Bu. Di bawahnya ini nanti kita lihat. Jadi walaupun rantang sekalipun, tapi nyuruh saya jangan yang pakai plastik ya Bu, yang logam. Iya, ada panci, ada rantang, ada sembarang. Yang penting bisa masuk sini, bisa dipakai untuk masak. Ini sebagai kompor, sebagaimana pemerintah sekarang ini kan sedang melakukan uji coba Bu. Berapa watt Pak? Nyun sewu, saya potong. Berapa watt Pak kekuatan kompor ini? Oh kompor, nggih. Ini kalau kita punya rata-rata magicom kita itu kan rata-rata 400-450. Ini hanya 395 Pak, jadi jauh lebih hemat Bu, lebih kecil gitu. Paham Ibu? Iya, betul. Nah, sebagaimana rencana pemerintah itu kan mau mengkonversi kompor LPG ke kompor listrik. Iya, betul. Itu kalau listrik itu kan Besar. betul besar. 1250. 1200 ya. Untuk kompor listrik. Nah, ini lebih dulu kita hanya 395. Jauh lebih hemat Bu. Bu kayaknya sudah 2 atau 3 menit ya Bu. Iya. Kemudian sekarang kita masukkan. Bu, ini ini bahan yang kita sop, sudah kita siapkan. Ini ada ayam, ada bonceh, ada wortel. Setelah kita cuci kayak begini, kemudian kita masukkan. Dan dimasukkan Bu, nggih. Ini saya kali Bu sinten Bu? Sri Winarni. Bu Sri. Ya. Oh iya Bu Sri. Bu, menikah dilihat 2 menit itu setengah mateng, setengah layu tadi. Enggak nunggu naik. Oh, enggak usah. Nggih. Jadi langsung dimasukkan. Dimasukkan nggih sedoyo. Nah, ini kalau nanti untuk buka puasa enak Bu. Cocok. Nah, ini biasanya kalau kita nge-shop tinggal kurang apanya Pak Meniko? Air. Air ya Bu atau kuahnya. Iya. Karena ini shop Gelombang Cinta, maka sekarang bisa pakai Coca-Cola Pak. Jadi kayak yang di TV-TV itu Bu, kayak yang di restoran itu menunya pakai minuman halal tapi insya Allah aman. Kalau kita ini minum karena ada sodanya Bu, dalam kondisi perut kosong biasanya ini kurang bagus untuk lambung. Tapi kalau kita pakai soda, kalau kita pakai untuk masak di sini, gimana Bu? Enggak lengket Bu. Kemudian ini
Kalau kita pakai untuk masak, sodanya ini nanti hilang Bu, senyawa menjadi cita rasa dan aroma yang khas. Insya Allah tetap aman dan halal. Kita coba Bu Sri jauh, gitu. Semua. Ya, itu ya Bu. Atau yang di TV itu Bu. Apa? Nyun sewu ada yang barangkali hari ini nggih Libur. Niki. Oh, pas. Ketepatan ya. Bisa nanti langsung Ya, nggih. biar suami Anda Kalau nambah. wanita kan ada spesial, Sayang. Pak. Iya, diskon. Monggo. Enggak pakai ini gimana? Bapak Mul, Pakai nopo misalnya Bu? Air. Bapak Bisa. Tri. Sebenarnya pakai air bisa Bu, nggak apa-apa. Cuman karena ini sop lubang cinta, kalau diganti air nanti rasanya beda. Kemudian cita rasanya beda dan namanya juga beda. Kalau ini kan sop gelombang cinta, tapi kalau pakai air Sop namanya biasa. sop gelombang tsunami. Sop gelombang Ya, cinta. saat menikah langsung ditutup, Bu. Ya, ditutup. Tombolnya masih di bawah ya Bu. Masih. Ya, jadi ini tombolnya tetap di bawah kalau masak. Ini kalau kita bikin begini, waktunya cuma hanya 15 menit Bu. Jadi kalau kita misalnya ada tamu daripada beli bakso keluar jauh, kita bikin begini ngobrol-ngobrol sebentar sudah mateng jadi sop gelombang cinta. Bisa mengerti ya Bu? Siap. Nah sambil nunggu ini kurang lebih hanya 15 menit, insya Allah sudah mateng. Kami jelaskan ya Bu manfaatnya. Nah yang pertama ini dilengkapi dengan yang namanya smart pen-nya ini Bu. Kalau kita punya biasanya itu kan pakai lapisan Bu yang dulu itu, pakai anti lengket. Larang ya Bu, ngelupas buatan Bu. Lama-lama ngupas nggih, betul. Nah, ini adalah dibuat dari stainless murni. Satu-satunya alat masak yang paling aman itu adalah stainless, Bu. Kemudian yang kedua itu sebenarnya kaca. Cuman kita kaca itu belum familiar. Nah, kemudian ini juga kelihatan kinclongnya Bu. Kalau kita mau masak bisa dilihat Pak ya. Ini bisa kita pakai untuk berkaca. Kemudian bawahnya ini ada bottom. Bottom ini adalah lapisan logam utama yang bisa berfungsi untuk macam-macam. Salah satu diantaranya adalah untuk menyempurnakan panah. Sehingga ini nanti bisa digunakan untuk mengumpulkan daging tanpa presto. Nanti presto ya Bu, Siap. itu kan pakai alat presto dikunci itu. Nah, yang pertama Bu, manfaatnya yaitu kalau ini yang kita pakai mulai pagi sampai sore, siang, malam, itu bisa misalnya pagi untuk bikin sarapan pagi. Kalau Ibu bikin sarapan pagi biasanya jam pinten Bu mulai masak? Setengah 6. Kadang subuh sudah Oh, keruti ya iya. Pak, ya habis sholat subuh. Nah sekarang ini kalau Ibu mau bikin sarapan pagi, yang pertama adalah kita bisa membuat nasi goreng langsung dari beras. Beras ini kita masukkan, tutup, tinggal mandi sebentar sampai bersih. Setelah mandi selesai, insya Allah sudah jadi nasi goreng. Nanti bikin nasi goreng ya Bu. Enggak, itu pakai air enggak? Oh, caranya pakai Bu, nggih. Ibu pernah Pak? Dalam nasi goreng Bu. Nah, Nggih, biasanya kalau kita bikin nasi goreng, oh nggih. Wah. Itu nyehati dulu Bu nggih. Itu biasanya kalau kita bikin nasi goreng itu kan yang pertama bumbunya kita gongso. Ngertos bahasa gongso nggih, Pak? Kemudian habis itu baru nasinya kita masukkan ya Bu. Nah, kalau di sini caranya dalam kondisi kosong kayak begini nih Bu. Pertama bumbunya digongso di sini. Ibu boleh pakai minyak, boleh tanpa minyak seperti tadi. Kalau kita ingin menghindari kolesterol berarti tanpa minyak kan seperti kalau. Nah, kemudian bumbu dimasukkan, setelah itu tambahkan ayam mentah atau seperti kalau daging bisa, kemudian ikan asin boleh, kemudian apa lagi Bu? Telur boleh. Atau kalau ada anak-anak itu bisa tambahkan sosis. Gimana Bu? Sosis, dirisi sosis masukkan jadi satu. Nah kemudian setelah itu ditutup gongsonya seperti tadi. Gongsonya berapa menit Bu tadi? 2 menit. 2 atau 3 menit ya. Sekarang kemudian setelah bumbu sudah digongso 2 atau 3 menit, sekarang beras Pak bersama dengan airnya. Kalau Ibu masak nasi putih biasanya pakai ngeten ya Bu, airnya sak pinten Bu? Ini karos. Oh sak ruas ya? Nggih. Nah, atau tergantung dari kualitas gelas ya Bu. Nah sekarang kalau kita bikin nasi goreng, kalau biasanya kita sekian airnya, nanti dikurangi sedikit Bu, atau seperempat supaya pro. Ngerti pro Bu? Nggih, pro ya Pak. Nah setelah kita cuci berasnya, air sudah dicakar, kemudian kita masukkan jadi satu.
Kemudian sebelum kita tutup supaya ikannya mboten ngerempel, itu kita habis sebentar, kemudian ditutup, plak. Sudah setelah ditutup, ibu tinggal mandi dengan tenang sampai bersih. Selesai mandi, mau berangkat, insya Allah nasi goreng ala hotel bintang 5 sudah siap dihidangkan. Gampang toh Bu? Jadi nggak ribet. Kalau di dapur nggak ribet, cukup tombol itu aja tombol tinggal gitu. Paham Bu? Kemudian nanti untuk bikin nasi goreng Bu, setelah mateng, jadi tombolnya ini nanti akan naik ke atas. Jadi digelar ke atas berarti nasi sudah mateng, nasi goreng sudah mateng. Kemudian untuk ngambilnya supaya lebih enak, nanti kita tunggu kurang lebih 5 atau 7 menit. Kemudian baru kita buka. Lalu diunggar apa diungkrak Bu mriki? Diungkrak nggih. Diungkrak. Kemudian habis itu baru kita masukkan ke piring masing-masing, tinggal kasih irisan mentimun, cabai muda, kemudian kerupuk dan lain-lain, persis yang kayak yang di hotel-hotel itu sarapannya nasi goreng ala hotel bintang 5. Ini tercinta. Nggih Bu Sri. Nggih. Dia ngerti nggih Bu? Kemudian yang kedua Bu, nyun sewu. Kalau ibu punya acara arisan misalnya atau pertemuan keluarga, biasanya kita kan ngerebus telur banyak. Kadang kalau kita ngerebus telur kan kasih air kan, ada yang pecah buat ibu biasanya Bu. Ada yang pecah kan? Kemudian setelah mateng, ngupasnya kadang susah ya Bu, lengket. Kemudian rasanya basah karena mengandung air. Kalau disimpan kadang-kadang 2 hari sampun basi. Nah di sini keistimewaannya, ini nanti bisa dipakai untuk merebus telur hanya dengan tisu Bu, nggak pakai air seperti bagaimana biasa. Kenapa? Nanti rasanya lebih enak Bu. Caranya nanti kita gunakan tisu biasa itu Bu, tisu kering. Kita ambil tisu 7 lembar saja, kemudian tisunya dipakai sebagai alas. Tisunya kita celupkan ke air sebentar, kemudian kita masukkan di sini dipakai sebagai alas. Lalu telur 30 sampai 40 butir telur atau 2 kilo Bu. Itu kita tata yang rapi. Kemudian gimana Bu? Cukup Bu, kan agak mencep sekian. Ini kan cukup Bu. Ya, sudah kita. Atau mungkin Bu Titi patus telur? Kalau ada bisa praktekin sekalian. Nah, setelah ditumpuk rapi 40 butir telur, tumpuk demikian plus, kemudian jangan lupa ini tombol ya Bu, ketik. Nah, sudah 40 butir telur tadi Bu, ditinggal sebentar, nanti kurang lebih hanya 20 menit, atas bawah dalam matang bersamaan Bu. Nggak usah dibolak-balik, nggak usah diganti. Nah, gimana? 20 menit kurang lebih 20 menit, atau nanti setelah tombolnya ini naik ke atas, diblek. Ini biasanya kurang lebih 20 menit sudah diblek Bu. Kalau sudah diblek berarti telur sudah matang Bu. Kemudian untuk ngambilnya, nanti setelah diblek kita tunggu kurang lebih 5 atau 7 menit lagi supaya tanek enak. Kemudian habis itu kita buka. Untuk ngupasnya biasanya kan kita kupasi kadang-kadang lengket becel-becel. Kalau ini nanti diambil kemudian ditutup, diambil cepluk Pak. Kalis ing sambigolo. Mau Bu kalis ing sambigolo? Kalis Bu, nggak lengket gitu. Jadi nggak lengket Bu, enak. Kemudian rasanya lebih kenyal. Kemudian karena tidak mengandung air, maka kalau kita simpen 5 hari masih tahan Bu. Nggak usah dimasukkan kulkas. Karena nggak. Oh beda. Kalau diopen kering Bu, kering. Kalau ini nggak kering nggak basah. Gitu. Kalau direbus basah. Tapi kalau diopen ini kering kayak yang telur yang di betul. Kan ini yang tengah-tengah biasanya Bu. Ya. Jadi awet Bu, 5 hari kalau masih tahan. Nah, itu. Bisa mengerti nggih Bu? Oke. Kemudian yang ketiga dari Smart Pen ini Bu, ini yang istimewa juga untuk kebutuhan gizi anak-anak. Yaitu bisa dipakai untuk merebus sayur tanpa air. Ibu pernah merebus sayur nih Bu? Biasanya bayam, kacang panjang, sawi dan sebagainya. Itu kan kalau kita rebus pakai air, airnya kan warnanya hijau. Itu adalah akibat vitamin atau klorofil yang ada di dalam sayuran itu terlalu bersama dengan air, malah airnya yang kita buang. Padahal klorofil itu di apotek sekian aja itu sudah 250. Ada 20 manfaat klorofil untuk kesehatan kita Bu. Termasuk juga untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak. Insya Allah kalau anak-anak kita sering kita kasih klorofil, itu tingkat kecerdasannya biasanya di atas rata-rata Bu. Nah ini
salah satu di antaranya adalah untuk merebus sayur tanpa air, Bu. Nah, untuk merebus sayur tanpa air kosong dalam kondisi begini, ini misalnya ada bayam, ada kacang panjang, ada kangkung, ada sawi dan lain-lain, itu dipotong-potong seperti biasa, kemudian dicuci. Kalau mau direbus, airnya dibuang, kemudian kita masukkan tanpa air. Jadi nggak pakai apa-apa, kemudian ditutup begini, plek begini. Nah, kemudian waktunya nggak sampai ini digrek ya Bu. Kalau tadi kan digrek naik ke atas untuk nasi, untuk telur, termasuk juga untuk ngerebus singkong. Ibu pernah ngerebus singkong Ibu? Iya. Itu hanya dengan tisu Bu. Itulah hasilnya enak. Kemudian itu nanti naik. Tapi kalau untuk sayur ini nggak usah nunggu sampai naik Pak. Jadi kurang lebih hanya 7 atau 10 menit saja. Itu sudah mateng. Kemudian kita buka, tinggal kita siapkan bumbu siap saji kayak pecel, gado-gado, urap. Urap pernah ya Bu? Nggih. Urap ini apa mriki? Murah. Urap sami nggih Bu. Kemudian nggih, itu enak biasanya. Nah, kalau Ibu kersa rujak India sekali-sekali nggak apa-apa. Rujak India dari nanti ya Bu. Jadi nyampur sering. Rujak India itu salad itu loh Bu. Nah, sayur kan enak Bu. Kemudian ini bisa tambahi juga ada buncis, ada wortel, ada kentang. Kemudian setelah matang bisa tambahkan susu mayones atau mungkin tambahi keju. Nanti insya Allah rasanya jauh lebih nikmat daripada kita beli di mall. Kalau di mall itu sekian aja sudah 45. Sekali tempo bos esuk iso mraktekno. Bos natural. Cocok. Kalau kita bikin Bu 20.000 cukup satu keluarga. Tapi kalau kita beli di mall sekian saja itu sudah 45. Rasanya insya Allah jauh lebih nikmat daripada kita beli di mall. Ada yang tanyakan Bu? Oh iya, itu yang pertama ini dulu. Ini namanya mini steamer Bu. Bawahnya ini ada silikon yang tahan panas. Dimana ini pertama manfaatnya Pak. Nyun sewu, suka sate Pak. Kalau sate, kita bikin sate biasanya itu kan kita kipasi di atas bara api ya Bu. Iya. Dibolak-balik. Setelah matang apa yang terjadi biasanya di sana? Gosong kan? Kita makan sate kerungu-kerungu bersama dengan arang. Sebenarnya bukan karena faktor itunya Bu. Karena kita berangkat dari hasil penelitian, daging itu kalau kita panaskan di atas bara api langsung kena api, itu akan mengandung zat karsinogen Bu. Menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit apa Bu? Oh betul. Kanker. Tenggene anu internet kata niku. Itu hasil penelitian. Nah, oleh karenanya agar kita nanti bisa dengan enak makan sate, terbebas dari kanker, maka kita bisa bikin sate model Jepang, Bu. Yaitu namanya sate steam. Lalu sate uap. Kalau di Surabaya sudah banyak, Bu. Caranya kita kasih air 3 gelas takar ini kita masukkan, kemudian kita masukkan mini steamer ini, Bu. Nah, kemudian daging yang sudah kita tusuk-tusuk, dilumuri bumbu seperti mau dibakar. Kemudian kita tata yang rapi di sini, Pak. Ini nanti bisa melingkar seperti jari-jari roda atau ditumpuk boleh. Muat 50 tusuk, Bu. Sekali bikin 50 tusuk cukup satu keluarga. Ini biasanya kalau bulan Idul Adha banyak yang dipakai untuk bikin sate, Bu. Iya. Esuk urung tuku wedhus Bu Sri. Nanti insya Allah rasanya beda, Bu. Kemudian kita tutup begini plus. Setelah ditutup sudah ditinggal aja istirahat Bu. Tinggal nonton TV boleh. Ini waktunya kurang lebih hanya 30 menit. Nggak usah dibolak-balik Pak. Nah ini tidak usah nunggu sampai indeks ke atas. Jadi 30 menit itu sudah mateng. Biasanya kalau kita bikin sate itu kan kadang agak alot Bu. Kalau di sini tekstur dagingnya nanti lebih lembut sehingga hasilnya dagingnya lebih empuk. Kalau misalnya di rumah itu ada yang kakung yang putri yang sudah nyun sewu Pak ompong, biasanya gigit dari sini lagi colot malahan. Sekarang insya Allah bisa menikmati daging kembali. Nyun sewu ya Pak. Kami juga ada lain. Jadi nanti tekstur dagingnya lebih lembut Bu, lebih empuk. Kalau ingin empuk lagi kayak di presto, waktunya cukup ditambah saja. Sehingga nanti setelah matang itu empuknya luar biasa. Kemudian setelah matang tinggal disiapkan bumbu siap saji, dibolak-balik di piring atau di mangkok. Lepas Bu? Nggih. Gampang kan? Tinggal tombol-tombol aja. Terus ini dicuci nggih setelah itu? Oh nggih, dicuci seperti biasa Bu.
Jadi dicuci pakai sabun sunlight Iya. itu biasa Terus Pak. nantinya nggak risiko apa nih Lengket. rusak nggih kan kena air sing Nggih. bagian. Oh enggak, insya Allah enggak. Ini sudah dibikin sedemikian rupa sehingga aman. Termasuk ini ada silikonnya Pak, tahan panas. Oh, Gitu. Bu, ini saya nanti masak lupa. Atau lali. Ngenget sayur biasa nih. Oh iya. Ini cocok ini. Yang biasanya itu kan ngenget sayur. Kalau lupa ya apa yang terjadi Bu? Gosong kan, gosong buang manci bener. Betul. Bener. Nah kalau ibu lupa di sini Bu, aman Bu. Karena apa? Di sini ada pengamannya, ada teknologi yang kita pasang di sini. Nanti fungsinya adalah untuk mengontrol. Andai kata ibu lupa, kayak begini memang hanya 1/4 jam. Lupa ketiduran sampai 3 jam. Itu kalau di panci atau di kompor itu biasanya kan sampai keropos malam kita. Betul. Nah ini nanti kalau sudah suhunya di atas 100 derajat atau airnya habis, ini nanti pengontrolnya ini otomatis akan naik ke sendiri, itu akan memutus arus listrik. Dengan demikian, insya Allah tidak terjadi gosong atau kebakaran lah, aman kayak gitu. Jadi ibu walaupun ngantuk misalnya, tinggal istirahat saja, nggak apa-apa. Nanti paling kalau ibu lupa, ya ini break aja kayak gitu. Bisa ngerti ibu? Nah yang keempat, ini yang kelima, itu kalau ibu suka ayam ingkung, nanti bikin ayam ingkung Bu. Biasanya dipanggang. Utuhan itu loh Bu. Itu yang kemanggang Bu. Kemanggang betul ya Pak? Yang ketanggung. Itu kita biasanya kan dipanggang atau kalau di Solo diopor. Itu caranya juga sama, kita kasih air Bu, 3 atau 4 gelas takar. Kemudian kita masukkan ini. Lalu ayam ingkung 1 ekor tadi yang kemanggang, setelah kita bersihkan, kita lumuri bumbu. Kemudian kita masukkan di sini, kepalanya ditarik ke belakang, lalu ditutup plek begini, sudah ditinggal ibu. Gimana Bu? Ayam kecil yang masuknya. Oh lumayan Bu. Ini kalau ayam kampung atau ayam biasa itu bisa 1/4 sampai 1,5 kilo Bu. Pas. Iya. Kalau bocor, kalau jagung itu acara khusus Bu ya. Kalau gitu nggak diingkung tapi dipotong menjadi 4 kayak gitu. Jadi yang ingkung yang tanggung itu loh Bu, yang kemanggang 1/4 sampai 1,5 kilo. Itu banyak yang dikirim di kita itu Bu, ada banyak konsumen kadang mencoba, maka hasilnya akan lebih bagus, lebih enak. Bahkan ini apa itu dagingnya itu sampai lupa Bu, mumut ini apa? Momot. Iya. Jadi sampai lupa dagingnya, saking empuknya kayak gitu. Nah, kayak gitu aja tinggal kurang lebih hanya 30 menit sudah matang. Tapi kalau ingin empuk lagi berarti tambah waktunya sedikit. Insya Allah nanti hasilnya seperti yang di presto gitu. Nah, kemudian yang ketiga dari ini atau keenam itu yaitu bisa dipakai untuk berbagai macam jenis kue. Kalau ibu kerja suka bikin kue seperti bolu, bakpo, brownies. Nanti bikin brownies Bu. Kalau untuk anak-anak yang ulang tahun itu suka dibikinkan brownies. Nah, caranya juga sama. Kita kasih air Bu 3 gelas, kemudian kita masukkan ini, lalu cetakan brownies yang sudah kita berikan adonan, kemudian kita masukkan, ditaruh di atas sarangan ini. Misalnya ini cetakan masuknya ini, kemudian ditutup gitu aja. Jangan lupa ini tombol ya Bu. Ini ada yang lupa sampai 3 jam nggak mateng Bu. Ya. Jadi ini tombol ke bawah. Nanti Bu ngembangnya mulai dari sekian naik sampai sempurna kayak bulan purnama itu Bu. Apalagi kalau ibu bikin bolu kukus, apa bolu kukus itu? Itu kan ngembangnya cantik menjadi 3, menjadi 4. Itu bahkan kalau ibu gimana Bu? Ada 15 menit Bu. Coba bisa dilihat Bu. Biasanya kalau 15 menit mesti sudah matang. Kalau perkiraan saya baru 10. Nah, bisa dilihat kasus menikah Bu. Ini mendidih kayak yang di kompor itu Bu. Bu, kebetulan ibu kan belum nyun sewu pas lagi libur. Coba dulu Bu, nyun sewu ditetesi ini barangkali kurang ngasih kurang manis. Enggak usah pakai bumbu anu ya. Oh, pakai Bu, di bumbu bersama. Ada apa itu garam. Kalau misalnya ibu suka kecap asin, pakai kecap asin boleh. Kemudian
ada penyedap rasa, biasanya juga boleh. Selera Bu. Berarti naruh bumbu tak langsung Bersama pas dengan tadi anu ya? nggih, enggak apa-apa. Gimana Bu? Ada cabenya. Kurang asin mboten? Sudah. Sudah pas. Nggih. Ini kalau kita Sambel buka, olahan kurang. Ati golawo ya kurang asin. Mang- kalau kurang asin bisa tambahin kecap Bu. Kita pasin. Nggih. Enak asin tapi. Nggih. Enggak apa-apa. Kalau itu kurang asin, nggih. Bisa Bu. Kalau kemarin kan kasinon. Jajah. Nggih. Mangkok wonten nggih Bu. Tapi napa piring. Nggih. Ini kalau kita anu Bu, apa itu? Pakai untuk ketupat, lontong. Oh enak Bu. Untuk buka. Ini kalau majikan biasa lengket. Nah, ini Bu kita. Saya beli yang Nggih. yang apa anti gores malah lengket. Nggih, Sing lengket tergores. tergores. Sendiri kayak gini kita. Nah, Nggih. ini kan dari stainless murni Bu. Ini walaupun sudah beberapa tahun Bu kita pakai, itu warnanya masih kinclong. Kayak kinclong. Ini kan tebel Bu. Saya bikin nih. Ini gak poso rasanya. Tapi kalau untuk manggang ya anu apa? Oh enggak, untuk manggang Bu, nyetim Enggak tadi lo ayam. ayam tadi lo. Nggih. Steam Bu, pakai air ini kok. Dia tidak jelas. Oh, enak Bu, pengen video kan Ini mau pas mungkin lagi. Ada yang tanya Bu? Yang Ini itu gimana? lah, ya. Nggih. Pertama. Nah, ini kalau Ibu mau masak macam-macam dari satu, Tombok jadi sih. nggih. Supaya kita tidak pulang balik ke dapur, biasanya kalau kita buka puasa itu macam-macam masakannya. Dan menghemat. Misalnya kita mau 5 macam masakan dari satu Bu, bisa. Yang pertama, misalnya ini bawahnya sayur kan Niko, atau mungkin nasi boleh. Kemudian atasnya taruh nih, Bu ngepes pepes nih Bu. Walaupun ikan pepes pindang sekalipun dengan bakpo, dengan bolu, dengan pisang. Jadi ada 5 macam masakan di sini. Taruh dari satu, tutup sekali tombol ke bawah sedikit ngeten. Nanti matangnya bersamaan.